Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, jangan pernah bosan. Lewat renungan, hati kita dibaharui, iman kita makin bertumbuh. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 11 sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan lengah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah baca firman Tuhan bagaimana abdi Allah menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada Yerobeam bahwa Yerobeam harus berubah dari sikapnya yang jahat kepada Allah ke yang lebih baik, tapi dia tidak berubah. Setelah dia menyampaikan apa isi hati Tuhan, dia pulang. Tetapi dia pulang tidak melalui jalan yang ia tempuh. Dia datang kepada Yerobeam. Namun sidang jemaat Tuhan, di sini kita bisa lihat kisah bagaimana abdi Allah itu dihukum Tuhan karena dia tidak bisa komitmen dengan perkataan dan sikapnya bahwa dia tidak boleh makan dan minum dan kembali melalui jalan yang ia lalui tadi. Namun ia
kembali. Nah, setelah ia dibohongi oleh seorang abdi Allah juga. Tetapi di sini kita bisa lihat sidang jemaat Tuhan, bagaimana seorang sikap abdi Allah itu. Ketaatan kepada Allah adalah salah suatu keputusan yang harus terus dilakukan selama umat Allah menjalani kehidupan di dunia, termasuk sidang jemaat Tuhan. Selama manusia hidup khususnya bagi umat Allah, iblis akan terus mencobai supaya umat Tuhan tidak taat kepada Allah, supaya umat Tuhan melenceng dari firman Tuhan, supaya umat Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan dan melawan Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan, seorang nabi tua mendengar abdi Allah dari Yehuda menubuatkan kehancuran pusat peribadatan tandingan yang didirikan Yerobeam di Betel. Raja Yerobeam membangun tempat peribadatan baru serta mengangkat para imam sesuka hatinya agar 10 suku Israel yang diperintahnya tidak pergi ke Bait Allah di Yerusalem dan berubah setia darinya. Abdi Allah itu memperingatkan Yerobeam akan dosanya, lalu bersiap pulang, sebab Allah melarangnya mampir dan memakan sesuatu di sana. Tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Nabi tua itu sebagai wujud kesetiaannya kepada Yerobeam mengelabui abdi Allah itu dengan mengaku bahwa Tuhan menyuruhnya untuk mengajak abdi Allah itu makan di rumahnya. Abdi Allah itu pun melanggar perintah Tuhan dan akhirnya menerima hukuman mati diterkam singa. Nanti kita akan baca di ayat selanjutnya, sidang Tuhan, hukuman yang diterimanya oleh abdi Allah itu. Sidang jemaat Tuhan, seorang abdi Yehuda yang Allah utus untuk menyampaikan pesan kepada Yerobeam jatuh dalam ketidaktaatan. Setelah beberapa kali dicobai, akhirnya karena kelengahannya ia jatuh juga dalam ketidaktaatan, yaitu melanggar perintah Allah. Iblis memakai teman sejawatnya, seorang nabi juga, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya, suatu pesan kebohongan atau tidak benar. Karena kelengahannya, yaitu percaya kepada teman sejawatnya tanpa mengecek kebenaran pesan tersebut, Nabi Yehuda mati diterkam singa. Apakah Allah masih berbicara saat ini? Pertanyaan untuk kita. Tentu saja, sidang jemaat Tuhan, masih. Tuhan kita aktif dan hidup. Dia tetap berbicara kepada umatnya. Dia berbicara melalui teman, melalui keluarga, melalui pemimpin rohani, pendeta, penginjil, bahkan seorang asing pun. Dia juga dapat berbicara melalui peristiwa tertentu. Namun yang terutama, Allah berbicara melalui firman-Nya, Alkitab. Karenanya sidang jemaat Tuhan, jika seseorang berbicara mengatasnamakan Tuhan, kita wajib menyaringnya dengan pengajaran Alkitab. Kita wajib dan meng-cross-checknya apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran Alkitab. Karena ada orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan demi kepentingan sendiri, seperti nabi tua di Betel itu, yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan yang lain. Ini sering dilakukan oleh umat manusia, memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri dan mengorbankan orang lain. Dia tidak peduli. Inilah yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Komitmen perlu. Kalau tidak, iya, jangan suam-suam kuku. Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si iblis, sidang jemaat Tuhan. Jangan lengah. Itu intinya, sidang jemaat Tuhan. Dan ujilah setiap pesan yang disampaikan. Tidak semua pesan yang disampaikan berasal dari Tuhan. Sekalipun yang menyampaikan seorang yang kita kenal dan mengatasnamakan Tuhan, iblis tidak pernah berhenti mencobai kita. Iblis memakai teman kita juga. Iblis memakai saudara kita juga. Iblis memakai orang lain juga untuk memperdaya kita agar kita percaya. Bagaimana caranya kita tahu itu benar dari Tuhan Allah? Cross check.
apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan kita berdoa, tanya Tuhan melalui doa kita, apakah itu benar atau tidak. Itu yang penting. Ingat sidang jemaat Tuhan, jangan seperti Nabi dari Yehuda. Dia lengah, jadi berdaya oleh Nabi sejawatnya, teman sejawatnya, dia percaya. Kalau dia terus komitmen, dia tidak akan mati. Tapi dia sudah melanggar perintah daripada Tuhan kepada dia, akhirnya dia mati diterkam singa. Ini hukuman bagi dia yang tidak komitmen kepada firman Tuhan yang telah disampaikan kepada dia. Mari sidang jemaat Tuhan, tetap komitmen kepada Tuhan. Ingat, si iblis terus mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa. Jangan lengah, jangan lengah, jangan lengah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami jangan lengah di setiap situasi yang ada. Kami mau cross check sesuai dengan firman Tuhan Alkitab, apakah itu perkataan daripada Tuhan atau bukan. Ajar kami terus Tuhan, berikan kami hikmat dalam memilah-milah sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan